Bu, beberapa kejahatan yang dilakukan anak bu ini kan itu sebenarnya dilakukan di lapas. Apa maksudnya lapas ini tidak kecolongan gitu bu? Ada merasa kecolongan gitu atas pengamanannya ini tidak bagaimana? Ya, gini, kita ini kan menghadapi warga binaan yang memang masuk ke dalam lapas rutan karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan. Artinya, ini orang-orang bermasalah nih. Kami bertemu orang-orang yang bermasalah. Nah, yang kedua, treatment yang kami lakukan yang terus dilakukan adalah melakukan sidak. Sidak itu secara urutan insidentil. Bahkan di beberapa kali sidak kita bekerja sama dengan penegak hukum kepolisian untuk menemukan itu. Yang ketiga adalah banyaknya modus-modus memasukkan barang-barang terlarang. Mungkin teman-teman tahu dari drone, dari makanan. Yang terakhir yang di Rutan Cipinang dari snack. Ya kan? Alhamdulillah bisa kita gagalkan kemarin malam, baru banget gitu loh. Ini tantangan sangat tinggi sekali. Tapi kami juga tidak memungkiri ya apabila ada beberapa oknum petugas yang memang terbukti melakukan bekerja sama dalam peredaran narkoba. Tindakan Pak Menteri dan Pak Dirjen juga tegas. Mereka pun ditindak. Bahkan salah satu treatmentnya adalah petugas yang terbukti ya, sekali lagi yang terbukti terlibat, treatmentnya juga dibina di Nusa Kambangan. Ya, jadi semuanya komprehensif. Tapi untuk warga binaan yang berhasil menggagalkan itu juga kami anggap sebagai pejuang. Ya, mereka integritasnya tinggi. Itu diberikan reward oleh pimpinan kami. Jadi yang berprestasi atau mendukung diberikan penghargaan, yang ternyata balelo ya, yang oknum-oknum yang melakukan pelanggaran pastinya akan diberikan sanksi ataupun tindakan yang sesuai dengan berlakunya, sesuai dengan peraturan yang kita berlaku. Bu, ini kan banyak orang awam. Ini udah ada oknum dari lapas, mungkin dari lapas yang dihukum. Maksudnya apa dari narapidana aja? Evaluasi pasti akan kita terus lakukan. Itu saat ini gimana? Bu, untuk ini kan banyak orang awam menganggap bahwasanya kalau dikirim ke Nusa Kambangan itu hukumannya seumur hidup atau mati gitu. Nah, mungkin tanpa ketanggapan dari Ibu Rika seperti apa mungkin? Ini pelurusan ya. Jadi yang dipindahkan ke Nusa Kambangan, khususnya super maksimum dan maksimum security adalah narapidana yang masuk kategori high risk, risiko tinggi. Risiko tinggi ini didapatkan dari hasil asesmen. Artinya itu bukan tergantung dari kasusnya atau berapa lama kasusnya, ya. Jadi dia mau kasusnya penipuan, pencurian, atau yang sisanya tinggal 5 bulan, 3 bulan lagi, tapi masuk kategori high risk, maka akan kita treatment di lapas super maksimum dan super maksimum Pulau Nusa Kambangan. Jadi seperti itu. Jadi dasarnya adalah hasil asesmen, dan hasil asesmen itu adalah kategorinya high risk. Tanpa terkecuali ya Bu, Tanpa walaupun terkecuali. sisa tahanannya mungkin beberapa. Iya. Jadi kalau dibilang tinggal setahun lagi, atau ada yang bilang kan kasusnya ini gitu. Jadi bukan berdasarkan kasus ataupun sisa pidana ataupun nama pidana. Jadi kita ada yang seumur hidup yang tidak di Nusa Kambangan karena dia melaksanakan di lapas di sana itu baik, dia melaksanakan pidana dengan baik, mengikuti program dengan baik, bahkan di beberapa mereka itu membantu kita melakukan pembinaan kepada rekan-rekannya lagi. Bu, maaf mau nanya, kalau misalkan kalau untuk kasus pengedaran narkoba itu biasanya memang berapa lama sih Bu maksimum untuk masa tahanan mungkin yang Ibu tahu? Kalau pidana, apalagi di dalam rutan ya Bu? Pidana itu kan semuanya di hakim ya yang memutuskan. Kalau kami melaksanakan hasil putusan hakim, tapi memang di sana kita ada beberapa hak bersyarat namanya untuk warga binaan yang memenuhi persyaratan ya. Dapat remisi, ada yang bisa integrasi PB ataupun CB. PB itu pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas maupun CB. Tapi sekali lagi harus memenuhi persyaratan, antara lain berperilaku menunjukkan penurunan risiko dan mengikuti program pembinaan dengan baik. Itu beberapa syarat-syaratnya, dan itu berlaku semua warga binaan yang persyaratan. Bu, tambah sedikit Bu, secara prosedur apakah ketika narapidana atau warga binaan ingin dipindahkan ke Nusa Kambangan, ada informasi yang diberikan baik dari lapas kepada pihak keluarga atau kuasa hukumnya seperti apa? Pasti akan diberikan nanti, akan diinfokan kepada keluarga. Karena informasi yang kami dapat pihak kuasa hukum baru kemarin banget siang jenguk dan tidak ada informasi sama sekali, makanya dia ini dipindahkan.
Oke, nanti itu akan kita konfirmasikan. Seharusnya diinformasikan, tapi bukan sebelum pemindahan ya, setelah pemindahan. Kalau sebelum, ini kan kita pertimbangannya keamanan dan kelancaran dari pemindahan ini gitu loh. Makanya pemberitaan pun kami sampaikan setelah yang bersangkutan sampai di sana. Gitu. Berarti tepat pukul berapa Bu pemindahannya? Sekitar 0.30 atau pukul 1 dini hari. Iya, sekitar itu. Tadi sampai sekitar pukul 8 pagi. Sampai di sana? Sampai di Nusa Kambangan. Iya. Bu, untuk kan lokasinya kan berarti di Salemba ya? Di Rutan Salemba saat itu. Itu nanti diadilinya di PN Jakpus atau gimana Bu? Sesuai dengan perkaranya ya, kemarin kejaksaannya. Ya. Iya, Di PN Jakpus, iya, betul. Udah? Bu, mungkin aku mau bahas soal selain Ahmad Doni, Bu, mungkin soal Steve Immanuel yang amnesti itu seperti Iya. apa ya? Bahas lagi Bu. Ya, amnesti itu kan diberikan nggak hanya si Mas Steve Immanuel ya, tapi juga diberikan kepada semua warga binaan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan amnesti, gitu. Dan memang putusan amnesti kan sudah clear ya. Jadi semua jadi nggak hanya nggak hanya Steve Immanuel. Dan memang putusan amnesti kan bukan di kita hanya melaksanakan, ada putusan amnesti, maka di lapas rutan mengeksekusi atau melaksanakan hasil putusan amnesti tersebut. berarti sejak Agustus. Sebelumnya kan vonisnya 9 tahun ya Bu ya? Iya. Agustus, dari Agustus. Oke. Lagi? Cukup? Clear? Udah? Makasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.